Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan murid, guru membuat video untuk menerangkan tentang ibadah baburiat. Untuk pemahamannya sudah di video yang lain. Video ini menerangkan mempersiapkan ibadah baburiat pada tahun 2024 Masehi. Yang diterangkan dulu satu, waktunya. Sudah disampaikan di video yang lain, bisa dimulai hari Jumat besok tanggal 6 ya, tanggal 6 hari Jumat. Ya, besok itu bisa bulan September ya, September tanggal 6 hari Jumat itu sudah bisa dilakukan ya. Sampai tanggal 12. Bila hari Jumat itu sudah bisa digunakan atau waktunya ibadah, artinya Kamis malam itu sudah boleh ya para pemirsa. Bagi santri, murid, atau pemirsa yang tidak bisa melakukan ibadah, bisa menjadi satu ikut di Guru Wali Bait. Untuk acara tahun ini, baik di Keprabon, dijadikan satu di Janur Kuning ya. Jadi nanti dilakukan bersama-sama dengan Yai Bagus di sana. Namun untuk di acara di kediamannya Yai Bagus itu dilakukan pada tanggal 7 hari Sabtu bulan September 2024 Bakdo Isya. Jadi artinya para pemirsa, murid dan santri yang repot tidak bisa menyiapkan tumpeng atau tidak bisa membuat kotakan, itu bisa titip, itu dikerjakan pada hari itu di kediaman beliau, Yai Bagus itu. Namun meskipun para santri, para murid dan pemirsa yang ingin ikut melakukan ibadah itu, tetap di rumah maghrib atau sebelum maghrib atau minimal sesudah maghrib itu sebelum isya, sebelum jam 7:30 atau sebelum 6:30 di rumah masing-masing yang bagi menitip acara harus tetap disediakan minimal air putih, wedang kopi dan dupa ya. Bila ditambahkan sekar telon atau sekar wangi sangatlah bagus ya. Itu alat-alatnya dulu. Kalau alat-alatnya sudah dipenuhi, baru para pemirsa, murid dan santri itu ada namanya wasilah ya. Sebelum diterangkan wasilah, artinya bagi murid dan santri bila ingin nitip, itu santri kan sering tanya berapa guru. Sebenarnya guru tidak membuat patokan dan tidak bisa diukur. Tapi karena minimal nilai dari daya yang dibutuhkan itu satuannya kotak ya. Jadi nasi kotak itu minimal itu 13 kotak ya. Artinya ambil nilai rata-rata di wilayah Anda per kotak itu kurang lebih berapa? Kalikan 13. Kalau ada peduli sedikit bisa ditambahkan sebagai bentuk terima kasih atau yang mendoa. Jadi ditambahkan sedikit sudah cukup. Itu minimal seperti itu. Namun bagi para santri dan murid atau pemirsa yang setelah menjalankan ilmu dari arahan guru yang sudah ada sedikit perkembangan ekonomi, boleh menambahkan ekonomi atau rupiah kepada Guru Wali Bait, itu bisa. Jadi nanti jalur tetap dibagi dua, ada yang ke beliau Yai Bagus Janur Kuning bisa, dari jalur guru di Keprabon sini juga boleh. Tapi yang penting sudah dikasih tahu bahwa dikerjakan di kediaman beliau Yai Bagus. Bagi santri dan murid yang dekat dengan wilayah guru, bila ingin hadir setelah
titip uang itu boleh hadir jatuh hari Sabtu tanggal 7 itu. Jadi maghrib usahakan sudah kumpul atau paling tidak itu Isya sudah di kediaman beliau. Bagi yang tidak bisa hadir tidak masalah, yang penting di rumah siapkan alat-alat seperti itu. Nah, inilah informasi bagi murid dan santri. Dan bagi yang di luar sana, yang pemirsa yang ingin melakukan ini yang belum dimampukan, siapkan di rumah ya minimal 2 ya. 2 piring nasi. Lauk pauknya tidak boleh telur lehoren atau ayam lehoren. Penggantinya yang baik, yang bagus, ikan air tawar atau ikan air laut bebas semua. Terus yang kedua ada yang alternatif yang sangat bagus adalah daging. Daging kambing, daging apapun boleh ya. Di situ mentah atau matang guru? Matang, karena itu simbol dikonsumsi. Jadi minimal 2 piring. Kalau tidak bisa ada yang masak bisa beli ya, jadi jangan ribet. Jadi minimal bagi pemirsa yang belum dimampukan tentang materi atau terlalu ribet, siapkan 2 menu nasi ya, ibarat 2 orang. Baru ditambahkan minimal air putih, wedang kopi dan dupa. Kalau ada sekarnya sangat bagus. Inilah informasi bagi santri, murid dan para pemirsa. Lantas biasanya santri dan murid juga pemirsa bingung kadang. Doanya bagaimana guru? Ini semoga video ini disimpan ya para santri, murid dan pemirsa. Biar guru tidak banyak mengajarkan lagi nanti. Untuk baburiat setahun sekali ya, ini diajarkan sedikit. Semua apapun belajar diniatkan ya. Niatnya sangat mudah, tidak usah terlalu ribet. Satu contoh, alat-alat sudah disiapkan, baru baca kalimat yang mudah. Satu contoh, nawaitu baburiyat dihi, bukan tihi ya, dal atau d. Nawaitu baburiyat dihi. Atau juga bisa dengan bahasa mudah, nawaitu baburiyat, itu sama. Kalau tidak mau memakai bahasa-bahasa seperti ini, bisa diniatkan dengan bahasa hati. Niat ibadah baburiyat. Itu semua sama para pemirsa hasilnya. Yang penting alatnya harus terpenuhi, ruang dan waktunya itu harus tepat. Bahasa untuk memperkuat ya. Tatkala sudah ada niat ini bagi pemirsa yang membuat kotak, usahakan di atas kotak itu diberi tulisan atau lempiran atau fotokopi atau stiker seperti yang di video dengan judul ibadah baburiat itu. Mempertandakan, memperjelas bahwa acara ini acara atau ritual atau berdoa yang disebut baburiat itu. Disampaikan kembali para pemirsa, murid dan santri. Ibadah apapun terutama ilmu guru jangan semata-mata selalu berbicara ekonomi tidak ya para pemirsa. Itu faktor yang pokok, tapi kedua, apapun yang diajarkan guru, meskipun ibadah ini baburiat mengarah kepada materi, tapi ini tetap terangkai tentang hari esok. Hari esok ya hari esok kalian semua, besok atau lusa. Dan ini sudah dirancang oleh guru sampai hari esok setelah siapapun murid dan santri setelah meninggal dunia, ya. Jadi itu terangkai semua. Maka kalau melakukan ibadah jangan selalu berpikir harta. Bukan, memang itu penting, tapi ada yang lebih penting setelah kehidupan. Itu semua sudah dirancang dan diciptakan sistem ilmu seperti ini. Itulah informasi bagi murid dan santri. Untuk wasilah para santri dan murid, ilmu ini dirancang oleh guru. Ini terangkai dari leluhur kita, ya. Jadi ibaratnya yang menopang, yang menaungi, yang rengku ilmu baburiat. Di sini ada, kalau kita berbicara tentang leluhur, di situ ada Mbahmu Kanjeng Syekh Abdul Qadir itu, ada beliau Mbahmu Kanjeng Syekh Jenar, ada beliau Mbahmu Begindo Khidir, atau orang leluhur kita dulu menyebutnya beliau Begindo Kilir. Ini yang di agama kalian nyebut Nabi Khidir itu. Dan direngku juga beliau di situ Kanjeng Sinuwun Yang Semar.
Ada juga bagi pemirsa yang baru paham murid santri ada Sangkuera. Ini ada yang nyebut yang kuero ya. Dan yang terakhir guru sering menyebut yang Munogo Ijo. Ini di dalam leluhur kita menyebutnya yang Ontobugo. Ini dewa bumi. Ini yang mengatur siklus sistem terutama di bawah tanah, di bawah bumi Pulau Jawa. Jadi kesekian ilmu ini yang menaungi atau yang memperkuat, yang menopang ibadah Baburiat ya. Bagi pemirsa yang belum paham, guru ini Syekh Abdul Qadir ini gimana? Maka semua ini para pemirsa dimatangkan ya. Meskipun nama-nama beliau kesebut, satu contoh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ini hanya sebutan dalam bidang agama. Sama beliau Kanjeng Syekh Jenar. Ini hanya sebutan yang sudah beredar karena sudah ditulis oleh manusia. Tapi semua bila ditarik kepada substansi alam, beliau-beliau ini ya, kalau mau dibicarakan, beliau-beliau ini leluhurmu, semua ini dari alam dewa. Dia wujud jadi manusia, membuat ilmu, mendidik manusia dengan ilmunya, karena zaman manusia memakai bahasa ini. Sedikit informasi ya. Caranya gimana guru? Setelah alatnya sudah selesai, baru diniatkan. Nawaitu Baburiat dihi, atau niat ibadah Baburiat. Disampaikan sedikit. Nawa itu kan bahasa Arab, bukan. Nawa itu dari bahasa Jawa, nowo ya. Nowo ya. Nowo itu bahasa Jawa karena ditulis di kitab menjadi nawa ya. Terus bagi santri, murid dan pemirsa yang di luar sana yang kemarin dari agama Nasrani atau agama apapun, atau pemirsa yang tidak mempunyai agama atau ateis, bila kalian mengikuti sistem guru memakai bahasa ini, bukan berarti Anda jadi orang Islam terus harus ibadah sholat, puasa Ramadan, pergi haji. Tidak ya para pemirsa. Jadi ilmu yang diajarkan guru ini untuk semua manusia. Jadi tidak ada keyakinan mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau kafir, mau ateis, tidak ada ya. Jadi ilmu guru tidak ada hubungan dengan agama, dipahamkan. Karena terutama ilmu ini diajarkan untuk murid dan santri, maka pemirsa harus paham ya. Satu contoh, tatkala sudah diniatkan nawa itu Baburiatihi, boleh memakai kalimat yang umum, Bismillahirrohmanirrohim ya. Langsung atau bisa nomor 1 seduluran. Assalamualaikum marmarti sampai habis. Dirangkai bisa Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum marmarti kakang kawas sampai habis ya. Disampaikan kembali. Bismillah ini hanya bahasa atau kalimatnya para pemirsa. Di dalam kalimat bahasa Bismillah ini isinya ya marmarti ini. Jadi ini bisa dikolaborasi, bisa diambil salah satu, tapi yang tepat bisa kedua-duanya dipakai. Satu contoh, Bismillahirrohmanirrohim marmarti kakang kawa di hari-hari. Ibaratnya kulit dan isinya jadi satu. Baru yang kedua, Assalamualaikum ya ahli kubur. Untuk masuk menyebut tentang ahli kubur, memakai dua tahap. Dua tahap itu, satu ke orang tua, dua ke mertua. Bila ada nenek kakek, ke nenek kakek pribadi atau nenek kakek ke mertua, atasnya jangan ya. Itu dayanya ndak cukup, ibaratnya ubo rampenya ndak cukup, itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi satu contoh, barangkali kedua orang tua ini meninggal, Assalamualaikum ya alil kubur, bapak ibu, baru nenek kakek dari jalur ya, jalur pribadi dan jalur istri atau suami ya. Bila orang tua masih ada, ya hanya ke nenek kakek ini. Karena itu nanti alatnya kurang ya kalau kalian terlalu masuk. Maka ini dinasihatkan. Baru yang ketiga, pakailah kalimat Assalamualaikum. Ini yang di desa, yang di Jawa mungkin bahasa sering kaki danyang. Memakai bahasa yang lazim seperti leluhur yang tua-tua boleh. Memakai bahasa yang sederhana boleh. Satu contoh, Assalamualaikum danyang desa. Nah ini sebutkan di mana Anda berada
ya. Terus kalau bila Anda di desa A ini rumah, usaha, tempat usaha Anda di desa lain itu kedua-duanya disebut ya para pemirsa. Atau tempat kerja ya, satu contoh desa ini, Assalamualaikum Danyang desa ini, desa yang kalian tempati, tempat tinggal. Assalamualaikum Danyang desa tempat untuk kerja. Mungkin guru mengedukasi bagi pemirsa yang di luar bahasa Jawa, pakailah bahasa ini. Assalamualaikum kaki suku, nini suku. Ya, disebutkan wilayahnya. Ada juga yang disebut kaki suku, nyai suku. Ya, dipakai. Ini harus dilalui. Baru bagi para pemirsa, ini nanti ada dua. Tatkala satu contoh ada yang dibaiat oleh guru wali bait dari Yai Bagus, melakukan ibadah di luar atau di rumah, tidak ikut. Itu lewati sebutan gelaran guru wali bait, baru masuk ke asma guru yang sepuh ya. Terus bagi yang di jalur guru di Keprabon sini langsung ke asma guru ini. Guru berpesan melalui video ini untuk santri dan murid, di sini boleh kalian sedikit memberi wasilah kepada beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir, ini boleh. Tapi alangkah baiknya guru menyarankan untuk jalur masuk ke beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir sampai yang sepuh-sepuh ini biar nanti urusan guru wali bait ya. Jadi santri dan murid juga para pemirsa kalau bisa untuk wasilah ke sini tidak usah dipakai, tidak usah dilalui. Lalui guru wali bait ya, lewat beliau di situ Yai Bagus boleh. Lewat Mbah Kakung di sini ini boleh. Untuk di sini nanti urusan guru ya, urusan saya, urusan dengan santri yang sepuh-sepuh. Kalau ini nanti para pemirsa kalian memakai wasilah di sini, ini kalau alatnya kurang, ini tidak efektif loh ya. Jadi jangan, ini nasihat biasanya santri murid pemirsa ini senang ya, seakan-akan bangga kirim doa kepada para, kalian nyebutnya sultan, para manusia pilihan. Kalian tidak sadar bahan bakunya itu kurang, malah hasilnya tidak baik. Maka melalui video ini diedukasi, disampaikan urusan kepada para moyang atau para leluhur ini urusan guru wali bait, sederhananya seperti itu. Nah, sedikit informasi bagi santri murid dan para pemirsa. Semoga video ini disimpan agar untuk mempermudah tahun-tahun yang akan datang. Bila kurang jelas bisa berkomunikasi dengan guru wali bait. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.